Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah siap belajar ya? Ya. Sudah siap? Siap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang punya keluarga sakit, semoga segera disembuhkan ya. Amin. Yang punya hutang, semoga segera melunasi. Amin. Yang punya janji, semoga segera Ditepati. menepati. Yang punya pinjaman, segera mengembalikan. Kesempatan hari ini senantiasa menjadi bertambahnya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan juga senantiasa kita menjadi orang yang ahli sedekah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina Rabbi shrah li sadri wa yassir Sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke materi yang kemarin. Ini setelah banyak beberapa materi yang kemarin tentang prosedur ini, masih ingat kan? Pertama masalah apa? Kerangka atau peta konsep. Jadi capaian pembelajarannya itu yang pertama, mampu memahami peta konsep. Setelah peta konsep, merangkum. Setelah merangkum, memberikan pesan. Setelah memberikan pesan, Sumber data. mencari sumber data yang sesuai dengan materi. Kemudian setelah menemukan sumber data, analisis data. sesuai dengan unsurnya masing-masing. Kemudian setelah dianalisis, lintas kurikulum atau lintas materi. Nah, kemudian kan sudah tahu kan, lintas materi itu bisa pendidikan, bisa agama, bisa seni, bisa budaya, bisa sosial, bisa ekonomi, bisa politik, bisa sejarah. Kemudian setelah tinjauan hubungan lintas materi selesai, maka pada bagian presensi itu meninjau kembali tentang kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam sumber data yang diperoleh atau yang didapat. Setelah itu apa? Referensi. Apa referensi itu? Sumber pembelajaran. Kemudian setelah referensi apa? Eksplorasi. Mengeksplorasi sumber data yang kalian analisis. Yang terakhir adalah mendemonstrasikan atau eksperimen. Nanti kalau eksperimennya bisa ke materi yang lain. Tapi kalau untuk materi bukti bahasa Indonesia cukup pada eksplorasi atau demonstrasi dan mengkontekstualisasikan materi yang telah dipelajari. Nanti bisa berbentuk tekstual, kontekstual, atau konten kreator. Nah, dari beberapa pembelajaran yang telah kalian bawa ini ada yang perlu diulas kembali ya. Contohnya ini masalah teks prosedur ya. Kalian hati-hati cara memberikan arti, karena arti itu akan menentukan dari semua pembahasan yang lain. Misalnya ini
kalimat klausa atau frase? Frase. Frase. Kenapa frase? Karena gabungan dua kata yang tidak terdapat aspek predikatif. Karena gabungan beberapa kata. yang tidak terdapat aspek predikatif. Oke? Gabungan beberapa kata yang tidak terdapat Aspek predikatif. Karena gabungan beberapa kata yang tidak terdapat aspek predikatif. Kemudian berarti di sini yang mana predikatnya? Yang tidak ada ya? Oke, yang ada apa saja ini? Iya, yang ada apa saja ini? Objek. Objek kenapa? Keterangan. Objeknya yang mana? Teks. Nah, ini objek, yang ini Keterangan. keterangan. Oke, berarti sekarang fokus yang mana yang mau dipelajari ini? Yang mau dikembangkan yang mana ini? Apa teksnya? Apa prosedurnya? Prosedur. Apa? Prosedur. Nah, oke, kalau teks apa? Apa yang dimaksudkan ini? Tulisan. Tulisan. Kemudian prosedur adalah termasuk kata apa kalimat? Kata. Hah? Kata. Termasuk kata? Kata. Kenapa termasuk kata? Karena kan mengandung arti tidak dapat dimengerti. Karena Kesatuan huruf. karena mengandung arti. Apa artinya prosedur? Tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. Apa? Tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. Tahapan. Kegiatan. Nah, ini ya. Tahapan tertulis. Apa? Tahapan tertulis Untuk menyelesaikan aktivitas. Menyelesaikan Aktivitas. suatu aktivitas. Oke? Kalau prosedur ini termasuk kata apa? Kata keterangan. Kata Keterangan. keterangan. Kenapa termasuk kata keterangan? Karena menggunakan suatu aktivitas. Karena Mengistilahkan mengistilahkan suatu aktivitas. suatu Aktivitas. aktivitas. Suatu aktivitas. Aktivitas apa? Prosedur. Hah? Aktivitas apa? Prosedur. Aktivitas apa? Tahapan tertulis untuk melakukan sesuatu atau aktivitas. Apa yang diterangkan? Tahapan. Tahapan melakukan sesuatu. Suatu. Tahapan melakukan sesuatu. Perhatikan ya. Tahapan tertulis. Ini yang dimaksud ya. Oke. Kemudian dari mana diketahui? Dari arti yang mana? Ya, hati-hati. Kemudian tahapan tertulis untuk melakukan sesuatu disebut apa? Disebut istilah. Nah, istilah mengistilahkan. Kata mengistilahkan ini kata dasar atau kata ribuan? Apa?
Berimbuh. Apa imbuhannya? Mengdan. Kan. Imbuhan awal disebut. Imbuhan akhir disebut. Awal akhir disebut. Semua imbuhan disebut. Dasarnya adalah istilah prosedur. apa? Istilah Istilah prosedur. Istilah prosedur. Apa istilah prosedur? Apa istilah prosedur itu apa? Hah? Ayo, apa istilah prosedur? Tahapan tertulis. Apa? Tahapan tertulis. Silakan. Yang dimaksud istilah prosedur adalah istilah prosedur adalah istilah yang mengungkapkan konsep, proses, ciri. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, maka boleh ini satukan seperti yang saya jelaskan di bagian capaian pembelajaran. Setelah kalian mampu memahami konsep atau kerangka pembelajaran, maka kalian harus membuat rangkuman. Setelah rangkuman apa? Pesan. Setelah pesan, Mencari sumber data. Setelah menjadi sumber data, setelah analisis data, setelah lintas kurikulum, resensi. Setelah resensi, referensi. Setelah referensi, eksplorasi. Setelah eksplorasi, apa? Setelah eksplorasi, demonstrasi. Oke, jelas ya? Maka dari itu nanti hati-hati ya. Hati-hati cara memilih objek. Karena yang dikembangkan adalah objeknya. Jelas ya? Oke. Kalau sudah demikian, maka untuk materi yang lain caranya sama. Kalian boleh memilih salah satu saja. Salah satu dari tema pelajaran yang ada di buku paket itu, ambil salah satu saja. Caranya mengembangkan peta konsepnya seperti ini. Cara mengembangkan peta konsep seperti ini. Masih ingat? Satu materi bisa mengambil teks prosedur, bisa teks ceramah, bisa eksplanasi, bisa teks proposal, bisa karya ilmiah. Jelas ya? Oke, terima kasih. Lanjutkan kajiannya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, tanya lagi ke saya. Nanti seperti yang ini, Pak. Yang ini coba cek ini, kan? Sudah. Ini hasilnya ya. Hasil ini misalnya 1, 2, 3. Oke. Jadi minggu depan atau pelajaran selanjutnya di pertemuan selanjutnya kalian harus mengajukan untuk dievaluasi apakah kerangka pembelajarannya sudah benar atau rangkumannya sudah benar dan sampai selesai sudah benar. Kalau sudah benar berarti cukup. Oke ya. Terima kasih. Saya akhir dulu pelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.